Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhud nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini masih diberikan kita kesehatan, juga kesempatan di dalam beramal ibadah, beraktivitas baik di siang hari ataupun di malam hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat Nabi yang kita harapkan. Untuk itu, supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi, mari bersama-sama kita membaca salawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu keberkahan bulan suci Ramadan. Saat ini apalagi menjelang, yaitu berbuka puasa. Kita sedang berada yaitu di ruangan Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara atau yang disebut dengan ITS Panutan. Bisa kita mengatakan bahwasanya ITS Panutan ini adalah sebagai kampus idaman kita bersama untuk generasi-generasi kita yang ada di Padang Lawas Utara ataupun termasuk juga di Sumatera Utara ini. Dalam kesempatan ini sebagai siraman rohani menjelang daripada berbuka puasa, kami mengambil tema hakikat daripada ibadah puasa. Sudah kita ketahui bersama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut Allah menyeru atau memanggil kepada orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman yang akan mau melaksanakan ibadah terkhusus, yaitu ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Hakikatnya kita melaksanakan ibadah puasa adalah untuk mengejar level ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita yang mampu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, maka sebenarnya kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini semoga amalan-amalan kita yang ada pada bulan suci Ramadan, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, apalagi tinggal menghitung hari lagi, bulan suci Ramadan akan habis, maka akan memasuki kita bulan Syawal. Maka kita sudah mengetahui bahwasanya 1 Syawal itu merupakan adalah Idul Fitri, yaitu hari raya kemenangan. Bahwasanya 1 bulan penuh kita sudah mampu dan sanggup melawan hawa nafsu kita, yaitu pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Maka 1 Syawal merupakan adalah hari raya umat Islam, terutama apalagi disebut dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, yaitu kembalinya kepada kefitrahan atau kesucian. Artinya harapan jauh atau lepas dari dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Maka ada beberapa kesunahan yang harus kita laksanakan, yaitu saat Idul Fitri. Di antaranya yang pertama, di 1 Syawal nanti kita disunnahkan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, karena ini merupakan sunnah. Disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan. Melaksanakannya lebih afdal di masjid, kalau masjidnya memungkinkan atau masih dapat menampung jamaah, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau tidak bisa melaksanakannya di masjid karena sempit atau jamaah terlalu banyak, maka boleh kita melaksanakan di tanah lapang. Dan seterusnya, mandi sunnah. Maka sebelum kita berangkat, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka disunnahkan kita mandi, sebagaimana di dalam kitab fikih disebutkan, yaitu mandi sunnah Idul Fitri. Maka di sini akan kami sampaikan niatnya, supaya nanti kita dapat mengamalkannya, apalagi beberapa hari lagi kita melaksanakan yaitu Idul Fitri, supaya kita dapat melakukan yaitu kesunahan yang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat pendengar dimanapun berada, semoga ini dapat diamalkan di tempat di mana kita berada. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghidupkan malam Id. Artinya apa? Kita beribadah di malam Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, baik dia sholat atau sholawatan atau baca Al-Quran, dan juga zikir dan doa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man ahya lailatal Id lam yamut qalbuhu yauma tamutul quluba. Yang sebagaimana artinya, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, apalagi dikhususkan malam Idul Fitri, lam yamut qalbu, tidak mati hatinya, yauma tamutul quluba, di hari hati manusia sedang mati. Yang selanjutnya yang kita perbuat adalah perbanyak baca takbir, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan puasamu, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu adalah orang-orang yang bersyukur. Dan seterusnya, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, maka disunahkan kita makan sebelumnya. Seterusnya apalagi, yaitu kita berjalan kaki lebih bagus daripada berkendaraan menuju tempat kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Juga hadis Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, minas sunnati
ayyah ruja ilal aidi masyian, daripada kesunahan bahwasanya dia keluar menuju sholat id masyian, keadaan berjalan kaki. Yang selanjutnya adalah pulang pergi rute yang berbeda, dan seterusnya apalagi yang harus kita lakukan nantinya. Sesudah sampai kita di Idul Fitri, mari kita saling bermaaf-maafan, saling membersihkan mulai dari keluarga dan juga kepada kaum muslimin muslimat seluruhnya. Dalam istilah kata minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti kita sampai di 1 Syawal kita dalam keadaan riang bergembira. Mudah-mudahan umur kita sampai ke 1 Syawal. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat hadirin sekalian dimanapun berada. Dalam kesempatan ini bersama-samalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai nantinya kita di bulan Syawal semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita tinggalkan. Seharusnya cerminannya adalah apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, seharusnya di luar Ramadan pun kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yaitu di luar bulan Ramadan. Seperti kalau di bulan lain maka Ramadan tidak disebut di bulan lain, maka kita melaksanakan puasa sunnah, misalnya Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Kalau kita sering berbagi di bulan suci Ramadan ini, harapan nanti di luar bulan Ramadan pun, maka kita tetap adalah orang yang gemar berbagi atau bersedekah dan lain sebagainya. Kalau kita yang sering melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan rutin kita, mudah-mudahan di luar Ramadan pun kita tetap rutin. Kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan membaca Al-Quran yang disebut tadarus Al-Quran. Selesai Ramadan pun kita tetap melaksanakan. Yang terpenting ibadah wajib dan sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tetap istiqomah sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siraman rohani yang singkat ini dapat kita amalkan bersama. Sekali lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada kehilapan dan kesilapan, itu kekurangan dari saya, kelebihan itu milik Allah. Saya tutup, saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.